Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Keinginan AC Monza untuk mempertahankan Daniel Maldini telah terkonfirmasi. Menurut laporan dari Milan News, klub tersebut sekarang perlu bernegosiasi dengan AC Milan mengenai harga transfer sang pemain. Daniel Maldini yang pertama kali dipinjamkan ke Empoli pada paruh pertama musim ini dipinjamkan ke Monza pada paruh kedua. Setelah tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain di Empoli, di Monza, Maldini berhasil mencetak 4 gol dan menunjukkan performa yang lebih baik. Mantan wakil presiden AC Milan yang saat ini sebagai direktur Monza, Adriano Galliani menunjukkan ketertarikannya untuk mengontrak Daniel Maldini secara permanen. Galliani percaya Maldini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut bersama Monza. Saat ini kesepakatan pinjaman Maldini ke Monza tidak mencakup opsi atau kewajiban untuk membeli. Hal ini berarti Monza tidak bisa secara otomatis menjadikan Daniel Maldini pemain permanen dan harus bernegosiasi dengan AC Milan mengenai harga transfer. Ada keraguan tentang peran yang akan dimiliki Daniel Maldini di AC Milan jika dia kembali musim depan. Situasi ini membuat beberapa minggu ke depan menjadi krusial dalam menentukan nasibnya. Namun Monza bukan satu-satunya klub yang tertarik pada Daniel Maldini, sebab AS Roma juga dilaporkan menunjukkan minat kepada sang pemain. AC Monza kini berada di persimpangan penting dalam upaya mereka untuk mempertahankan Daniel Maldini. Negosiasi dengan AC Milan akan menentukan apakah Maldini akan tetap bersama Monza secara permanen atau kembali ke Milan untuk mencari peran baru di tim utama. Dengan minat dari klub lain seperti AS Roma, masa depan Daniel Maldini akan menjadi topik panas dalam beberapa minggu mendatang. Yusuf Yazici, gelandang serang Lille, telah mengungkapkan ketertarikannya untuk bergabung dengan AC Milan. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, manajemen AC Milan juga menunjukkan minat yang sama terhadap pemain internasional Turki tersebut. Yazici sendiri memiliki kenangan manis di San Siro setelah mencetak hat-trick di pertandingan Liga Eropa melawan Milan pada November 2020 lalu. Salah satu faktor yang memperkuat kemungkinan transfer ini adalah hubungan baik antara Yazici dan pelatih AC Milan saat ini, Paulo Fonseca. Yazici menyatakan bahwa Fonseca telah memberikan kepercayaan diri dan membantunya berkembang sebagai pemain. Ia berkata, jika bersama Fonseca telah mengembangkan sepak bola yang lebih dewasa, lebih kejam dalam menyerang, dan sekarang ia juga suka untuk bertahan. Pada musim ini, Yazici mencetak 5 gol di Liga dan 2 assist dalam 27 penampilan. Meskipun bukan musim terbaiknya, Yazici tetap menjadi pemain penting di bawah asuhan Fonseca di Lille. Namun, dengan kontraknya yang akan segera berakhir, Yazici tampaknya bersiap untuk mengungkapkan selamat tinggal kepada Los Lille. Ketertarikan Yusuf Yazici untuk bergabung dengan AC Milan dan minat timbal balik dari klub menunjukkan bahwa transfer ini memiliki peluang untuk terwujud. Dengan kenangan indah di San Siro, dukungan dari pelatih Paulo Fonseca, dan kebutuhan Milan untuk memperkuat skuad, Yazici bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Rossoneri. Menurut laporan dari calciomercato.com, Ismail Benacer kini tengah mempertimbangkan tawaran yang mungkin datang dari klub-klub di Arab Saudi. Benacer menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk memberikan kontribusi lebih, tidak hanya di lapangan tetapi juga sebagai pemimpin tim. Ini terutama penting mengingat kepergian dua pemain berpengalaman, Olivier Giroud dan Simon Kjaer. Kepemimpinan Benacer di Milan akan sangat berharga dalam menjaga stabilitas dan performa tim. Namun laporan tersebut mengatakan bahwa Benacer memiliki ketertarikan budaya yang kuat dengan dunia Arab dan terbuka untuk pindah ke Liga Pro Saudi di masa depan. Namun rencana Benacer adalah mempertimbangkan pindah ke Arab Saudi mulai musim panas 2025 atau 2026. Ini berarti setidaknya untuk saat ini Benacer masih ingin melanjutkan karirnya di Milan. Segala sesuatunya tentu akan bergantung pada keinginan Benacer. Jika dia memutuskan untuk tetap bertahan, Milan akan mendukung dan memperpanjang kontraknya.
Namun, jika dia merasa waktu yang tepat untuk berpisah, terutama dengan tawaran menggiurkan dari Arab Saudi, AC Milan akan menghormati keputusannya. Ismail Bennacer saat ini berada di persimpangan penting dalam karirnya. Dengan tawaran dari Arab Saudi yang muncul, masa depannya di AC Milan mungkin akan dipertimbangkan kembali. Namun, dengan komitmen untuk setidaknya 1 tahun lagi di Milan, Bennacer tetap menjadi bagian integral dari tim. Keputusan akhir akan sangat dipengaruhi oleh diskusi mendalam dengan manajemen Rossoneri dan keinginannya sendiri mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam karirnya. AC Milan masih sangat tertarik untuk merekrut striker Bolonya Joshua Zirkzee pada musim panas ini. Namun, kesepakatan tersebut masih belum tercapai. Tantangan terbesar dalam proses ini adalah klausul pelepasan dan tuntutan gaji sang pemain. Menurut jurnalis kenamaan Eropa Fabrizio Romano via Milan Zone, Zirkzee tetap menjadi prioritas utama Rossoneri untuk memperkuat lini serangnya setelah kepergian Olivier Giroud. Namun, sejumlah kendala harus diatasi sebelum kesepakatan dapat diselesaikan. Joshua Zirkzee sendiri memiliki klausul pelepasan sebesar 40 juta euro yang berlaku antara 1 Juli dan 15 Agustus. Milan harus memenuhi klausul ini untuk bisa merekrutnya. Selain itu, negosiasi mengenai perjanjian kontrak dan komisi untuk agen serta perantara yang terlibat juga perlu diselesaikan. Saat ini Milan sedang fokus pada pertandingan persahabatan di Australia dan penunjukan Paulo Fonseca sebagai pengganti Stefano Pioli. Setelah urusan ini selesai, diharapkan proses transfer Zirkzee dapat berjalan lebih cepat. Namun, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Zirkzee sangat ketat. Arsenal dan Manchester United dengan kapasitas finansial yang lebih besar dapat menawarkan gaji yang lebih tinggi. Sementara Juventus juga berada dalam persaingan ini mencari alternatif untuk Dusan Vlahovic yang dikabarkan ingin hengkang. AC Milan harus berjuang keras untuk mendapatkan Joshua Zirkzee di tengah persaingan ketat dari klub-klub besar Eropa. Meskipun Zirkzee menjadi prioritas utama, Milan perlu menyelesaikan beberapa aspek krusial seperti klausul pelepasan, tuntutan gaji, dan komisi agen untuk mewujudkan transfer ini. Dengan fokus saat ini pada pertandingan persahabatan dan penunjukan pelatih baru, Rossoneri diharapkan dapat segera mempercepat proses transfer begitu urusan tersebut selesai. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.